habis aja terus di muslimah enggak perlu ngaji. Jadi kita harus iyalah oke lah. Tapi mohon maaf teman-teman ya, tadi gosparnya kabur-kaburan. Biasa ya. Ini apa bagiin nasi berkah khasnya sendirian. Tadi gue sekarang kabur-kaburan karena mau mendapatkan momen ya keberkahan di hari Jumat ini. Ya. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman, TikTok tadi sempat ini ya, atau sempat berhenti bentar. Kalau yang Instagram mungkin kita baru mulai. Maafkan ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Panas sekali hari ini. Alhamdulillah panas. Alhamdulillah panas. Semua harus bersyukur. Oke, teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya di hari yang cerah ini ya. Banget cerahnya tuh pakai banget. Jangan lupa pakai sunblock kalau keluar. Oke, betul banget biar nggak Ini udah nggak bosan ya nggak ada. Ini sebenarnya kita tuh live apa ya? Live kecantikan atau live gimana? ya apapun kita bahas lah ya. Kita mau bahas apa kita nanti terusin. Nah cepat. Oke teman-teman, jadi siang hari ini, mohon maaf sore ya, biasanya sore. Siang hari ini kita mau sharing, mau diskusi bareng terkait karir ya, start your karir from now. Jadi karir itu pekerjaan ya, lalu suatu hal yang mau kita mulai. Mau dibangun. Itu teman-teman, nah, siang hari ini aku masih sendiri bersama Bukan kita. Ini kayaknya yang sebelah itu hilang setengah deh. Jangan kayak gitu. Oke. Dan kamu hilang setengah. Ya. Maaf. Ini juga hilang setengah. Enggak. Ini aku harus gini gini. Oke, mohon maaf ya, ini agak-agak berasa terusuk. Oke, jadi siang hari ini aku nggak sendiri, ditemani oleh Bu Anita. Hai semuanya. Beliau Dan sehat Ibu, panas. sehat kok panas. Hawanya sungguh panas ya memang siang hari ini ya. Oke. Matahari itu bersinar cerah, mungkin dia lagi bahagia si matahari. Sedang menyambut kebahagiaan mau ganti tahun. Jadi sangat cerah ya bulan ini ya. Siang hari ini, bulan ini. Oke, nah siang hari ini kita akan sharing bareng Bu Anita Kusmaningrum. Hilang loh, ini lagi. Kusmaningrum, beliau adalah beliau adalah seorang dosen, psikolog dan juga seorang ibu. Apa? Punggungnya encok nih tiba-tiba ada gini-gini. Ya ibu, mohon kerjasamanya. Ini beneran encok. Ya mohon maaf ya guys, Ini karena kita- emang faktor usia. Kita banyak HP jadi ini harus nyesuaiin ini kelihatan nggak, jadi yang HP-nya satunya tuh bikin encok, Anda harus gini-gini nih. Tapi Coba kita geser lagi ya. Udah. Oke, udah kelihatan kan gak encok kan? Ya. Oke, baik. Jadi kita mau sharing bareng. Teman-teman kalau ada yang mau sharing, ada yang mau nanya, atau mau diskusi boleh banget ya. Silahkan langsung sampaikan aja. Oke, suara kita kedengeran kan sampai teman-teman kan? Semoga aman ya. Ya, jadi kita mau bahas tentang karir nih Bu. Karir itu kan bisa dimulai dari mana aja, saat kapan aja, dan sebaiknya dimulai dengan sedikit mungkin ya pada saat itu gitu. Nah mungkin boleh sharing nih pengalaman Ibu dulu gimana memulai karir. ya harusnya ya saya tapi kan dong. Karena aku moderator, karena materinya ini. Ini ada karena sama Pak Ju tuh lagi mau ngomong tuh tiba-tiba sih. Ini makanya Ibu jangan panas-panasan. Iya, efek panas-panasan. Gimana kalau kita kembalikan? Kok jadi moderator? Kan yang apa namanya? Yang selisih dari lulus sampai kerja yang paling deket kan Kak Safira. Oke, mungkin gantian ya. Iya. Nanti habis Ibu aku atau habis aku Ibu ya. Oh ya, habis Kak Fira baru aku. Oke, jadi masih sharing masing-masing. Ih, jadi malu nih kalau disuruh sharing ini, lupa soalnya Bu. Lah, kalau dia lupa aku apa? Mau ngomong apa? Jadi ini menyublim. Aduh, seru sih kalau misalnya ngomongin aku ya, karena gitu-gitu aja. Banyak setiap kisah hidup itu pasti seru. Oke,
oke. Jadi karir kalau misalnya aku nih itu dimulai dari ekskul. Ekskul dia. Oke. Kan sampai kan. dari ya kalau bisa dimulai mulai saat itulah, jangan ditunda-tunda. Ekskulnya ekskul apa nih? Ekskul SMA, SMP. Waktu SD sih, cuman itu kayaknya nggak dijadiin karir ya, karena nggak bisa dikembangkan, kayak udah stuck gitu loh Bu di situ. Pramuka. Enggak, drum band. Oh. Jadi bendera dan pemegang tongkat. Ya. Nggak bisa diteruskan karena nggak ada bakat, jadi kita cari bakat di tempat lain gitu. Nah mulai SMP, SMA mulailah organisasi. Kita organisasi karena ya gitu, mulai ikut organisasi. Ini ada Mulai iklan ya. Ya mohon maaf ya. Mana ya Wak? Ikut organisasi, mulai cari banyak kenalan, relasi, terus kira-kira senangnya di mana sih, mulai branding diri gitu ya, kira-kira sukanya di apa, terus branding diri di organisasi tersebut dari SMP, SMA sampai kuliah itu. Jadi dimulai dari organisasi. Organisasinya apa? Organisasinya pramuka, HW. Oh, jadi sampai kuliah? Enggak, kuliah beda. Kuliah itu aku ikut organisasi mahasiswa. Gitu teman-teman. Terus cari sih, kenalin yang disukanya tuh apa. Kayak misalnya sukanya seni, ya udah cari kegiatan organisasi yang berhubungan sama seni. Atau mungkin sukanya sosial, cari yang berhubungan sama pengabdian masyarakat. Kayak gitu teman-teman. Jadi cari apa yang kita suka. Kalau aku mungkin sukanya organisasi. Jadi ikutnya itu. Kenapa suka organisasi? Karena nggak bisa bisnis. Sebentar. Apa hubungannya? Karena Apa hubungannya? Iya, jadi Kan ada si Danu organisasi. ada sih, ya ada danus ini ya, jualan risol ya. Gitu teman-teman. Jadi kenapa organisasi? Karena yang terdekatnya adanya itu di sekolah kan, biasanya yang paling sering itu organisasi di sekolah juga cukup banyak gitu. Jadi udah ikutnya organisasi. Jadi organisasi kan banyak ya Bu ya, ada yang bisnis kewirausahaan, ada yang ekstrakurikuler olahraga, ada yang seni juga ada. Tinggal pilih deh maunya di mana. Jadi semuanya dari SMA berarti OSIS. SMA itu pramuka sekolah. SMP pramuka juga. Kenapa SMA? Kuliah nggak diterusin? Kalau udah Karena jadi yang ini kan tingginya itu kan. sempat nyesel nggak mau diterusin karena apa namanya, lingkungannya itu jarang gitu ya. Oh di udah Di apa? Pancasila itu nggak ada. nggak ada. Gitu, lingkungannya itu jarang di situ. Jadi biasanya kan emang nggak di kuliah kan, maksudnya dia di luar. Iya, karena di kuliah terus mulai nyoba yang lain gitu lah ya, mulai nyoba yang baru ya di BEM itu tadi. Terus pas kuliah itu ada satu hal yang menarik kayak sosial, pengabdian masyarakat. Jadi ikutnya di pengabdian masyarakat gitu, ikut kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ngajar kayak gitu. Kalau bang di masyarakat penelitian ya. Kalau di dosen iya penelitian. Kalau di mahasiswa kayak apa namanya, ya ke masyarakat itu loh Bu. Jadi apa aja yang mau dilakuin? Kayak ngadain acara-acara masyarakat kayak donor darah, terus apa namanya, ke lingkungan-lingkungan yang membutuhkan kayak ngajar, intervensi kegiatan Tapi masih di sekitaran Depok. di Depok sampai Bogor. Tanjung Barat juga pernah ikut ngajar di Tanjung Barat. Ngajarnya ngajar apa gitu kayak? Ngajar apa aja Bu yang mau diajarin? Maksudnya ke SD, jadi apa namanya? Kalau ngajar itu dari TK sampai SMP. Jadi ngajarnya berarti di sekolah. Di ini, di apa namanya, Petra tuh disambut kan, ada yang nyambut di Petra. Apaan itu Petra? Petra itu lingkungan masyarakat kalau kayak posyandu atau mungkin ibu-ibu P3K, nah itu ada namanya P3K. Ibu PKK ya? Maaf nih, saya belum jadi ibu-ibu.
belajar les substansi. Iya ya, ibu-ibu PKK. Nah itu ya, kayak gitu, itu nama tempatnya ya Petra. Itu nama tempatnya Petra, itu banyak aktivitas masyarakat kayak gitu. Nah Aku biasanya nggak pernah tahu ya. di Tanjung Barat ada ibu di seberang rumah ibu loh ngajarnya. Aku nggak pernah tahu ya. Iya, mainnya kurang ini, kurang jauh, Kurang ya kurang deket, mainnya tuh yang jauh-jauh di Jogja, Bali. Ibu nggak level seberang rumah. Lanjut kita ke Bu Anita ya. Boleh ibu ceritakan bagaimana? Ini ada bersama tuh hari ini. Apanya diceritain? Oke, ibu kira-kira kegiatan waktu sekolah dulu kira-kira ngapain aja? Ngapain ya? Main Gramedia. Oke, ke Gramedia. Update skill, update ilmu ya. Kalau SMP SMA sekolahnya karena di tengah kota, jadinya diapit sama ada Gramedia, ada toko baju, biasanya Shopping. kayaknya lagi waktu itu lagi booming toko baju yang jual baju impor, maksudnya yang kayak di Bandung apa yang kayak distro kayak gitu loh. Nah itu kan lagi booming. Nah, itu ada banyak di dekat sekolah, di SMP sampai SMA. Itu di tengah kota, jadi dan itu tuh deketan gitu kan. Nah ya udah, terus jadi kalau misalnya ini toko baju, lihatin baju yang beli, terus kalau nggak ke Gramedia, ada makanya yang ditanya. Tapi Bu Arita ini juga seneng ini loh, bisnis ya Bu ya. Terus Iya, jadi karena memang aku tuh suka belanja, akhirnya kalau SMP sih belum menghasilkan uang. Jadi ngapain nih kalau SMP sih belum ada yang menghasilkan uang. Nah pas SMA karena emang suka belanja, jadi belanjanya itu entah di distro, entah di pasar kayak gitu. Nah makanya ini jualan stiker. Jadi SMP sama SMA aku tuh SMP sama SMA favorit, SMP sama SMA favorit negeri di Jogja dengan yang masuk itu pokoknya 1/10 berjuang. ya, 1/10 lah ya. Jadi pokoknya tahu kan, maksudnya yang pokoknya orang Jogja pasti tahu SMP 5 sama SMA 3 Jogja itu kan untuk masuk ke sana itu kan susah banget kayak gitu. Nah terus makanya anak-anak yang sekolah di sana itu sangat bangga dengan identitasnya SMP sama SMA. Makanya akhirnya kepikiran nih, gimana ya kalau aku bikin stiker kayak gitu. Tapi itu SMA ya, mulai bikin stikernya. Nah akhirnya aku bikin stiker, terus ngedesain. Yang desain sih ini abang-abang yang sekarang minta stiker, cuma desainnya itu dari aku. Jadi kayak aku ngegambarin, Mas kayak gini ya gambarnya dipada itu, Masnya yang memvisualisasi lewat desainnya. Terus habis itu dicetak dan akhirnya aku pasarin dan untungnya tuh lumayan 100%. Jadi kayak misalnya modal 100 nanti kembalinya bisa 200 itu 250, jadi untuk 150. Nah kayak gitu, jadi aku bisa dengan uang itu aku bisa menggunakan dengan bebas. Jadi aku mau belanja atau mau apa itu nggak merasa guilty, feeling kayak gitu. Ibu sih udah, ngapain sih kamu kayak orang tua nggak bisa membiayai, tapi aku tuh seneng kayak gitu. Maksudnya ibuku tuh udah kayak nggak punya uang aja sih. Tapi itu bukan karena nggak punya uang, tapi karena memang karena aku pengen beli sesuatu, kan nggak enak kalau minta kayak gitu. Dan sebagian disimpan. Nah jadi kakak kelas tuh kalau misalnya jadi aku waktu itu baru kelas 1 nih, baru kelas 1 baru masuk udah jualan. Jadi ini ada kelas apaan sih, jadi aku sampai ke
ini ke jadi ke kelas-kelas, kelas 2, kelas 3 gitu, nawar-nawarin kakak. Jadi itu sholat sejam, jadi kan nagih kan, maksudnya ih ya ampun, aku berjualan cuma sejam lah, untungnya hampir 100%, besoknya beli bikin lagi kayak gitu. Jadi seneng kayak gitu dan lumayan banget untungnya. Tapi waktu itu kan nggak kepikiran ya untungnya berapa, nggak dicatat, tapi kayaknya udah berjuta-juta deh, soalnya aku bisa beli banyak baju. Jangan ditiru ya, maksudnya ya kan namanya Gak apa dong ditiru, maksudnya jangan ditiru yang suka belanjanya ya karena waktu itu kan emang pikirannya nggak ada, belum berpikiran jauh ya, nabung nikah gitu ya. belum mikirin jauh-jauh kan, mikirnya aku pengen beli baju, aku pengen beli sepatu, caranya gimana biar nggak repotin orang tua, atau aku pengen beli buku-buku lucu kan, aku memang suka baca buku kan, jadi aku pengen beli komik-komik lucu nih, atau aku pengen sewa komik nih, tapi jadi aku sekali sewa komik itu bisa sampai 20, dan 20 komik itu bisa kebaca cuma 2 hari. Aku baca komik apa? Apapun yang bisa dibaca. Jadi masih banyak kan waktu itu rental. Nah kan per komik kan lumayan bisa 3.000, 5.000 gitu kan. Nah kalau pakai uang saku kan nggak tertutup, padahal aku sekali pinjam tuh bisa 20. Suruh kalau telat ya. Enggak pernah sih. Jadi 5 hari misalnya masa sewanya 5 hari, aku 3 hari udah selesai, terus sewa lagi. Nah itu kan kos juga kan. Nah akhirnya ya udah itu ketutup dari jualan jualan stiker itu kayak gitu. Jadi sama kakak kelas sampai dikenal, ya ampun nih ya di kelas 1 kamu ngapain loh ya, jualan kak. Dan dia kak ada beli, kayaknya aku nggak tahu malu ya dari mama dong. Jadi kan dari keinginan itu ya, dari mungkin apa namanya, perilaku yang suka belanja, jadi menumbuhkan apa namanya, jiwa-jiwa bisnis ya, kan. jadi mungkin bisa diekspor teman-teman tuh maksudnya suka apa kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal suka belanja kayak gitu bukan berarti negatif kalau memang Kita bisa memanagenya. Sampai sekarang pun kayak misalnya aku jualan online gitu tuh suamiku tuh, alah kamu itu jualan online cuma karena pengen beli tapi males make dia kan, kamu cuma pengen beli tapi karena udah banyak barangnya nggak kepake, akhirnya kan kamu salurin dengan dijual. Ya juga ya, maksudnya karena emang suka belinya ya, kayak kalau beli sesuatu itu tuh seneng, tapi kan karena kalau beli terus kan akhirnya barang numpuk terus boros kan. Jadi untuk menyalurkan hobi bebelian, akhirnya jadi aku beli tapi nanti buat jual lagi gitu. Aku lihat barang-barang lucu ini lucu banget gitu, terus ya udah kan terus aku beli langsung aku lempar ke pasar iya. Itu jadi banyak banget juga sih aku sekarang yang film-film gitu ya. Itu masih baru, maksudnya kan aku emang suka belinya sih. Jadi kayak kepo barangnya gitu ya. Jadi kayaknya tuh asal nyomot gitu loh. Itu impulsif buying kayaknya, tapi impulsif buyingnya tuh akhirnya dijual lagi. Tapi masih ada ini ya, apa namanya, ini harganya ya, mereknya ya. Sebenarnya pengen juga just tip, cuman nggak boleh sama suami karena kalau kan kita suka traveling gitu kan, traveling kan biasanya kan ini ya just tip untuk oleh-oleh, tapi kamu tuh malesan, maksudnya ngapain sih bun, ini kan traveling, kita lagi holiday, ngapain kamu ngapain nanti nenteng-nenteng kayak gitu. Padahal kalau aku pergi sendiri tuh hasil just itu bisa beli tiket pulang pergi loh, tapi sama halah cuma tiket pulang pergi. Tapi bagiku tuh itu ya ampun tuh bisa beli tiket pulang pergi. Tapi suamiku cuma tiket pulang pergi loh, kamu capek-capek. Sudah ya udahlah. Akhirnya nggak pernah just tip. Padahal orang-orang tuh kalau setiap melihat aku pergi kemana suka nanyain, boleh nggak ada ini nitip itu. Ya akhirnya nggak bisa aku harus jawab, sorry ya kalau aku pergi sama suami aku nggak bisa just tip karena dia males ini
Males ini ya kayak ngeliatin belanjanya. belanjanya, nggak tahu waktunya kan mending ke tempat wisata gitu. Jadi itu iya cowok ya, maksudnya cowok kan males yang ribet terus ngeliatin satu-satu daftar belanjaan gitu. Ini tuh holiday bunda, ngapain kamu masih ngurusin Nikmatin uang? ya, makanya dibis-bisin gitu. Tapi itu tuh kayak melepaskan kesempatan tuh kayaknya sayang. Tapi ya sudahlah, sekarang udah 2 tahun ini sudah mulai terbiasa dan mengarah untuk membuka justip. Padahal ini umurnya ya Lumayan banget. masih digodain. Mas bener udah aku godain nih suami, lumayan loh kita pulang pergi tuh bisa ini, bisa tutup pakai justip. Nggak usah, holiday adalah holiday, kamu Karena mungkin kalau nggak kerja. asik barang bawahnya udah banyak jadi kalau disini mah Iya juga sih, capek. Tapi maksudnya tuh ketika nenteng barang justip itu tuh effortnya itu tuh kayak effort, wah aku dapat untung segini, jadi tuh nggak kerasa. Ya capek sih, tapi tuh kayak kebales sama keuntungan justip gitu loh. Tapi suamiku tuh nggak melihat itu. Ya entahlah pikiran yang udah beda ya kan. Namanya perempuan dan laki-laki, perempuan pasti perasaannya 9 lebih laki-laki logikanya 9 perasaannya 1. Jadi kalau ke tempat oleh-oleh ya cuma beli seperlunya, nggak usah beli banyak-banyak. Udah. kan tadi kalau cowok itu nggak bawa oleh-oleh ya, ada loh Iya, yang nggak beli oleh-oleh. kan dia cuma beli 2 gitu, teman kantornya doang kayak gitu. Padahal kalau beli jas itu bisa banyak, itu harus nanti bagikan kan lumayan. Terus kalau misalnya ke mall lagi banyak diskon, itu kan banyak jas itu kan ngejar diskon. Bunda lagi ke mall, gak usah posting, gak usah woro-woro kalau ada diskon. Karena lumayan banget ya, karena kalau misalnya ada diskon tuh pengen berbagi info. Iya, tapi kan nanti dititipin kan, tapi kan lumayan. Cuma ngelis kan, tapi suami itu kayak ngelihat aku ngelihat HP terus ngambilin itu berasa kerjaan gitu loh. Kamu bawain barangnya. iya, terus nanti akhirnya aku juga yang suruh bawain kan Bu, tapi aku nggak pernah dibagi uangnya. Kamu bagi loh, kok terakhir nggak ya udahlah. Makanya sebenarnya tuh banyak hal loh yang bisa untuk mulai. Kalau kalian mau suka apa, misalnya aku suka ngedance nggak cuma bisa jadi hobi, itu juga bisa jadi karir. Kayak misalnya ini apa, penari latarnya artis-artis yang lagi konser itu kan juga dancer semua kan, dan dia pastinya nggak langsung jadi dancer, dia pasti berlatih dari awal. Betul. Terus kan MC itu juga bisa jadi karir. Jadi sebenarnya apapun sebenarnya bisa jadi karir kayak gitu. Bahkan mungkin misalnya kalau di luar negeri itu kan aku baca ada anak yang cita-cita jadi tukang sampah. Kalau di Indonesia kan udah ditegur, ya apaan sih kamu jadi tukang sampah. Tapi kalau misalnya orang tua bisa lain, oke, kamu nggak apa-apa jadi tukang sampah, tapi ini ya tukang sampah yang nanti punya bawahan banyak tukang sampah. Ingat loh, tukang loak itu tuh omsetnya gede banget. Jadi temen orang tua, temenannya anakku itu tuh dia tuh punya loakan dan gede, dan dia tuh bisa kirim sehari itu berton-ton sampah. Itu dia tuh satu truk itu katanya 20 juta, padahal satu hari itu dia bisa 3 truk. Jadi bayangin itu dari sampah loh. Jadi dia jadi pemulung itu dia kumpulin di situ sampah-sampah yang memang bernilai jual, tapi sehingga plastik, kardus, dan dia tuh sampai punya truk.
Oke. Itu dari hal yang negatif, suka belanja, impulsif, kita jadiin bisnis. Tukang sampah bisa jadi distributor loak, ya kan? Jadi sebenarnya bisa dari mana aja kayak gitu, nggak harus jadi dokter, nggak harus jadi profesor, atau nggak harus jadi insinyur. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang penting percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu positif gitu. Kalau misalnya nggak positif, cari yang positif. Maksudnya kayak misalnya tadi kayak aku impulsif buying, karena memang aku suka belanja, tapi biar nggak ngeborosin gimana ya, akhirnya kan kayak buka toko online. Jadi aku emang suka belanja, tapi akhirnya dijual lagi. Itu mungkin yang suka nge-mall bisa just tip. Jadi nge-mall tuh sekarang nggak cuma nge-mall doang, jadi bisa mendapatkan cuan ya, mendapatkan cuan. Jadi kegiatan itu. Terus kamu suka traveling, bisa bikin review tentang tempat wisatanya, tentang Kalau hotel. TikTok itu namanya tuh Udah suka traveling, follow ya. itu banyak banget kegiatan-kegiatan tempat-tempat yang udah ibu singgahi. Cuma nggak ada ini apa just tip ya. Sudah ada ceritanya tadi kan. Jadi menerima jasa, hanya menerima review tempat. Iya, review tempat aja. Itu pun suka diomelin juga. Punya ngapain sih foto-foto. Aku lagi review. Mungkin kalau ada mau tempat mana bisa ya. Oh boleh tanya kamu hotel mana. Tapi memang kalau hotel ini ya bintang 5 ya untuk yang di Bunda suka traveling kayak gitu. Itu karena emang faktorku ini punggung udah nggak bisa kalau untuk backpackeran. Jadi udah backpackeran tuh udah masa-masa udah sekarang udah masih muda juga sih. Udah plus dikit Tapi ya. udah nggak bisa tuh glamping tuh pernah kemarin tuh nyoba glamping. Aduh cok sungguh, terus kedinginan apa emang, jadi tidak menikmati ini kasur apa ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka glamping ya nggak apa-apa, bisa review. Cuma di TikTok aku nggak ada glampingnya, anak encok maaf. Jadi emang untuk ini ya usia plus ke atas cocoknya. Yang sudah punya anak-anak kecil yang ingin tempat wisata yang aman untuk segerombolan orang dengan anak-anak kecil, kayak gitu. Gitu teman-teman, jadi boleh teman-teman yang udah punya anak boleh mampir ke TikTok wanita, udah suka traveling ya, bisa dimulai dari kayak gitu juga bisa ya, sederhana. Jadi jangan langsung pikirin yang wow bagus banget dulu, enggak. Jadi kan mulai hal-hal yang kecil, kayak misalnya suka ngegambar kayak gitu, suka ngedesain baju, ya udah diterusin aja, nyoba desain. Terus habis itu bisa di video ini desain aku, nah mungkin aja banyak ada yang tertarik terus beli desainnya terus dijadiin baju itu kan. Jadi banyak hal kayak gitu loh ya, bisa kita mulai ya. Atau suka pakai kerudung yang lucu-lucu kayak gitu, kan bisa juga reviewnya aku pakai kerudung ini loh. Terus suka make up, tutorial ya, atau make up atau pakai make up yang bagus untuk kulit ini tuh apa kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dimulai dari hobi dari apalagi zaman sekarang tuh udah mudah banget ya Bu ya, semuanya bisa diakses dengan mudah, bisa di share lebih praktis lah, jadi lebih banyak nih peluang yang bisa kita mulai, nggak harus dari ekskul, nggak harus dari organisasi, dan nggak harus cuma dari hal besar, ya dari hal kecil yang semampunya teman-teman, sepunyanya teman-teman kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, perjalanan hidup Dan buat kita dari berdua. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyain, boleh ya. Sebelum kita mulai Jumatan nih, sebentar lagi udah mau Jumatan ya. Yang berapa sih? Setengah 12. Jumatan itu 15 menit lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, saya izin cek dulu ya. Karena ini nggak
kelihatan nih kalau nggak disamperin pertanyaannya. Kadang ada yang nanya tapi nggak kelihatan. Oke, baik. Itu sih teman-teman. Mungkin kalau belum ada bisa kita coba ya Bu ya. Itu apa? Sharing Oh, HP ya? si WhatsApp. Oke, baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari hal yang ada di sekitar kita dulu ya. Dari hal yang kecil, tidak perlu yang besar. Hanya dimulai dari kemampuan, jadi semampunya. Mampunya, nggak usah harus dari hal yang besar ya. Bisa tuh jadi pos ya. Iya, jadi misalnya aku nggak bisa kuliah nih, aku jadi apa ya? Aku cuma bisa SMA, atau misalnya, aduh aku cuma SMP nih, aku bisa apa? Iya, banyak harusnya. Yang penting kalian tuh suka dengan itu, terus amatin, terus kembangin kayak gitu. Jadi nggak usah putus asa kalau misalnya aku cuma lulusan SMA nih, aku nggak bisa biaya kuliah. Kan banyak hal yang bisa ini. Terus misalnya aduh aku tuh sukanya dancing, aku nggak suka nih pelajaran matematika, nggak suka nih praktikum ya udah tekunin aja dancingnya, tapi benar-benar tekunin ya, maksudnya jangan setengah-setengah, karena sesuatu yang bagus itu nggak bisa dimulai dari setengah hati, itu harus dimulai dari keseluruhan hati. Betul banget. Ya sesuatu yang dimulai itu nggak bisa setengah hati ya. Jadi harus sepenuh hati. Apapun itu, Kita jadi harus mulai dulu 2023. jadi harus sepenuh hati ngelakuinnya. Kalau misalnya aduh aku cuma lulusan SMP nih, orang tua aku nggak bisa iniin SMA, ya udah apa yang kamu punya sekarang kayak gitu. Kayak misalnya oh tinggalnya di desa ini kan, teman-teman bisa apa namanya bikin day of my life in village. Itu banyak loh orang tertarik, maksudnya oh, ternyata kehidupan desa tuh kayak gini, ya Allah indah banget ya, sunrise dan sebagainya kayak gitu. Itu kan bisa dimulai teman-teman bikin konten kayak gitu. Jadi nggak usah, atau apapun ya, misalnya kehidupan petani atau something kayak gitu, Pokoknya bisa dimulai apapun dari iya yang ada di sekitar kita. kayak gitu. Nah jadinya kan nggak perlu minder kalau misalnya aku cuma lulusan SMP. Nah kalau misalnya udah kumpul uangnya, jadi intinya ketika sudah punya kemampuan jangan cuma stuck di situ. Jadi ambil mungkin paket paket A, paket B atau paket C kayak gitu, bisa nerusin SMA lagi kayak gitu. Intinya dimulai dari hal kecil untuk menjadi hal besar. Jadi jangan berkecil hati kalau cuma punyanya hal kecil, karena hal besar itu dimulai dari satu hal kecil dan dilakukan terus menerus. Jadi jangan minder ya, karena kalau zaman sekarang minder nih ya udah deh semuanya goodbye deh ya. Itu adalah mindset sih. Jadi nggak usah minder kayak gitu. Jadi misalnya aku tuh dulu SD ini ada iklan lagi, ada telat gitu. Boleh ini zoom telat apa enggak dia? Enggak deh, enggak telat, cuma ada WFH sama WFO. Nah lagi WFH, tapi ada acara di kantor, jadi dia Masuk siang, dia udah kerja di rumah. Intinya kayak gitu, jangan kayak misalnya dulu waktu aku tuh SD-nya tuh SD pikir kayak gitu, artinya diterima di SMP favorit kan, nggak punya teman sama sekali. Nah padahal di SMP favorit itu kebanyakan lulusan dari SD ternama, SD mahal kayak gitu. Tapi ya udah, mungkin sejauh itu yang mau sharing diskusi. Kalau belum ada mungkin karena sebentar lagi Jumatan, jadi bisa kita cukupi ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak sekali buat udah sharing banyak banget nih pengalaman hidup, hikmah hidup mutiara. harus banget kayak orang tua loh.
ya. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah join sharing session siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan juga di aktivitas kegiatan sehari-hari. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke. Sampai ketemu di sharing session selanjutnya. Selamat siang. Siap. Bye.